Menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi jangan malas bersih-bersih ya. Mulai dari bersih-bersih rumah, badan kita, sampai badan kuda juga boleh. Mau tahu cara bersih-bersih ala si Bolang? Seperti ini nih. Sapu rumah bunga gelagah. Masyarakat Desa Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah punya sapu unik untuk bersih-bersih rumah. Dibuatnya dari bunga tanaman gelagah. Teman, tanaman rumput-rumputan yang banyak tumbuh liar ini memang punya banyak manfaat. Selain bisa buat main kuda-kudaan, tangkai bunganya juga bisa dibuat sapu. Bunga gelagah kering harus dipisahkan satu persatu dari tangkainya. Setelah itu disatukan lagi dan diikat kuat. Nah, supaya serpihan keringnya rontok, ikatan gelagah perlu ditekan-tekan dan diputar seperti ini. Sampai tersisa tangkai bunga terkuatnya saja. Ciri khas sapu gelagah yang dibuat di sini adalah warnanya yang mencolok. Mewarnainya harus dengan cara direbus, teman. Butuh waktu sampai berjam-jam loh supaya pewarnaannya sempurna, tergantung seberapa banyak gelagah yang direbus. Nah, seperti ini nih hasilnya. Setelah itu dijahit dan diberi aksesoris supaya tampilan sapu semakin bagus. Terakhir, tinggal pasang bagian pegangannya. Kayu pegangan ini terbuat dari bambu khusus yang ringan dan kuat. Nah, Bolangers, kalau mau sapu berkualitas bagus, coba ini sapu gelagah dari Desa Karangjambu. Dijamin bersih-bersih rumahnya jadi tambah semangat. Hehehe. Daun sabun pembersih badan. Nah, setelah bersih-bersih rumah pakai sapu, sekarang waktunya mandi nih. Seger. Bolangers, biarpun mandinya di kali seperti ini, anak-anak di pegunungan Arfak, Papua Barat gak pernah lupa pakai sabun loh. Tapi sabunnya bukan yang cair atau batangan ya. Di sini pabrik sabunnya belum dibangun. Jadi pakai daun aja deh. Masyarakat di sini menyebutnya daun ilah. Daun tanaman ini bisa mengeluarkan buih busa saat digosok dengan tangan. Tuh, ajaib kan? Aromanya juga nggak kalah sama sabun buatan pabrik. Tinggal di daerah berbukit memang membuat badan gampang berkeringat, teman. Jadi penting sekali mandi pakai sabun, biar bebas dari penyakit kulit dan gak bau badan. Nah, Bolangers, kalau sabun buatan pabrik susah didapat, daun ilah inilah penggantinya. Pabriknya langsung dari alam. Biji lerak pencuci batik. Bukan daun aja loh yang bisa buat sabun, biji lerak juga bisa nih. Bolangers, lerak memang banyak sekali manfaatnya. Mulai dari mencuci pakaian, pembersih wajah, mencuci perhiasan, pestisida alami, sampai mencuci kain batik seperti ini. Cara mencucinya mudah kok. Tinggal gosokkan lerak yang sudah berbuih ke permukaan kain batik secara merata. Sama seperti daun sabun, biji lerak juga mengandung zat saponin yang akan keluar dalam bentuk buih busa seperti ini. Pada kain batik, zat ini berfungsi untuk mempertahankan warna batik supaya tampak cerah dan awet. Nah, supaya menghasilkan banyak busa, biji yang keras ini harus direbus dulu. Gak perlu lama-lama kok, sebentar saja busanya sudah keluar. Tuh, banyak kan buihnya? Masyarakat di sekitar Danau Ranau, Sumatera Selatan biasa menyebutnya mantis. Mereka sudah lama menggunakan mantis alias lerak ini untuk mencuci batik dan pakaian mereka. Lumayan kan bisa mencuci tanpa deterjen dan mengurangi pencemaran lingkungan. Bolang banget nih. Daun serai penyemangat kuda. Bolangers, bukan cuma badan kita yang perlu dibersihkan. Kuda-kuda pacu kesayangan masyarakat Gayo ini juga butuh. Gak perlu pakai sabun mahal kok. Cukup dengan daun serai ini.
Kuda termasuk hewan yang sangat peka dengan kondisi badannya yang kotor. Jadi, biar kuda pacu ini tetap semangat dan bebas sakit, syaratnya harus rutin dimandikan. Setiap 2 hari sekali, masyarakat Gayo Aceh selalu membawa kuda-kuda mereka ke sungai ini. Di sini, kuda akan dimandikan dan dibersihkan menggunakan batang dan daun serai. Teman-teman pasti tahu kan tanaman serai? Di dataran tinggi Gayo, tanaman ini banyak tumbuh di sekitar pekarangan rumah. Selain membuat badan kuda jadi bersih, bau serai yang segar ternyata juga bisa membuat kuda-kuda ini lebih bersemangat loh. Masyarakat Gayo memang tidak bisa lepas dari kuda pacu. Katanya sih, dulu hanya ada 2 jenis kuda di sini, yaitu kuda lokal Gayo dan kuda ras Australia. Sampai akhirnya muncul satu ras baru hasil dari perkawinan keduanya. Mereka menyebutnya kuda Astaga, alias Australia dan Gayo. Kuda Astaga ini sering dijadikan kuda pacu karena memiliki badan yang tinggi, berotot, dan kuat berlari. Bahkan gak cuma di arena pacuan loh, tapi juga di air. Tuh, hebat kan? Pantas kalau kuda-kuda di sini diperlakukan istimewa. Sampai mandinya pun harus dengan wewangian serai. Bulangers di rumah jangan mau kalah ya sama kuda-kuda Gayo. Hehehe. Setelah menyimak Bolangpedia, teman-teman sudah siap ngebolang bareng kami anak-anak Lampung kan? Yuk, kita ke air terjun Subahan di Lampung Barat. Ada juga yang menyebutnya air terjun Tirtomoyo. Mata airnya berasal dari Gunung Subhanallah dan Gunung Sekinjau. Airnya jernih dan tidak kering walaupun musim kemarau loh. Kalau daun ini biasa kami pakai untuk keramas. Kami menyebutnya daun daduku. Khasiatnya bisa menghilangkan ketombe dan menghaluskan rambut. Caranya gampang kok. Cukup tumbuk sampai halus agar getah daunnya keluar. Kalau sudah halus, langsung oleskan aja ke rambut sampai rata. Udara di sini memang sejuk. Di musim kemarau saja, suhu airnya bisa mencapai 12 derajat Celcius. Kalau kelamaan mandinya, bisa-bisa masuk angin nih. Yuk, kita sudahi saja. Lang, sepoko pengah iwa pakai bubu jo ya. Sip deh kak. Bantu aku cari ikan ya teman-teman. Walaupun airnya deras dan dingin, tapi sungai di tempatku banyak ikannya loh. Gak percaya? Yuk coba kita cari. Perangkap yang kami pakai ini bernama bubu. Berlubang pada bagian depan dan belakang. Tutup bagian depan bubu memakai daun, tapi biarkan lubang bagian belakang terbuka. Karena memiliki katup yang berfungsi sebagai pintu searah. Kalau ikannya masuk, dijamin dia akan terjebak dan gak bisa keluar lagi. Oh iya, biar ikannya tertarik masuk ke dalam bubu, kami memakai buah alpukat matang untuk umpannya. Buah alpukat matang punya banyak lemak nabati dan aroma yang memancing ikan mendekat. Terakhir, simpan di bubu dalam air. Kira-kira apa ya bahan tambahannya? Api saya lihat binatang, api tumbuhan. Sama ayah. Buat ayah. Ija kamu lihat nih madam. Ayo. Ayo.
Aduh, Farid. Sebenarnya apa ya yang dicari? Bikin penasaran aja. Api lah di sipo. Langjang pisasak. Kenira lang. Aku sipo ada talo. Api gila. Jana saya ku sipo. Yaso. Ano mo na yan, Manday? Duh, Farid. Aku kira mau cari apa? Ternyata cari buah lesu. Atau biasa kami sebut buah lempau. Di tempat kami, buah lesu termasuk tanaman buah langka. Walaupun masih bersaudara dengan pohon menteng, buah lesu tumbuh liar di hutan dan tidak dapat ditanam. Buahnya bergerombol menempel di kulit pohon dan biasa berbuah saat kemarau. Yap, rasanya asam. Hampir mirip seperti buah belimbing wuluh. Biasanya, buah lempau yang sudah matang berwarna kuning kecoklatan. Semakin matang buahnya, malah semakin asam rasanya. Kalau di tempat kami sih, cocoknya diolah jadi makanan. Tapi kita periksa dulu jebakan ikannya. Mudah-mudahan jebakan yang kita pasang berisi banyak ikan. Nunggu di jaya. Dava, sepertinya kamu lapar ya? Wah, sepertinya ada ikan yang terperangkap. Jangan berkecil hati dulu. Coba kita periksa perangkap yang satu lagi. Jebakan kedua kami berhasil dapat ikan banyak. Kami menyebut ikan ini iwa hambuan atau ikan gabus. Ikan yang banyak dicari ini memang paling suka dengan buah alpukat batang. Oh iya teman, jebakan yang berisi ikan gabus tidak akan tercampur dengan ikan lain. Karena ikan gabus termasuk ikan predator alias pemangsa. Nah, kami akan memasak pepes hambuan bakar lempau. Caranya gampang kok. Bersihkan ikan dulu sebelum diolah ya. Kalau mencucinya di air yang jernih seperti ini sih, nggak perlu waktu yang lama. Ini dia bahan-bahan gabus bakar lempau. Bawang merah, bawang putih, garam, serai, cabai, daun jeruk, dan yang utama buah lempau. Memasak pepes hambuan lempau di alam memang cocok teman. Karena semua bumbunya tidak perlu dihaluskan. Cukup potong tipis-tipis agar aroma rempah-rempahnya meresap ke daging ikan. Buah lempau juga sering kami jadikan campuran makanan untuk pengganti tomat. Taburkan dengan garam dan bumbu-bumbu. Masukkan batang serai ke bagian perut agar aroma serai meresap ke seluruh badan ikan. Buah lempau dapat membuat daging ikan cepat empuk karena kandungan asam yang dapat mengurai protein dalam daging. Kami membungkus ikan yang sudah dibumbui memakai daun bulung jabung. Karena cukup banyak tumbuh di sekitar sungai. Daun jabung juga dapat menahan api agar api tidak membuat hangus daging ikan. Aromanya khas, mirip dengan kecombrang. Nah, kami di kayu, aku kami jam ajong. Jadi wajok kan ikuti ngasanti. Karena ikuti nyusul yuk. Aduh mulang. Yuk. Sepertinya sudah matang. Yuk, angkat ikannya. Hati-hati panas. Ini yang paling ditunggu. Makan-makan. Langsung saja kita santap.
Kata guruku, ikan gabus punya banyak manfaat loh. Membantu pertumbuhan dan pembentukan otot, mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki kandungan gizi buruk, dan menjaga kesehatan pencernaan. Banyak kan? Wah, Kak Rina dan kakek sudah di atas pohon saja. Masyarakat Lampung Barat sering memanfaatkan pohon aren untuk diambil umbutnya. Ah, John Natalina. Oh, Yude, tolong bantu aku juga ya. Yo. Oh iya, cara mengambil umbut di daerah kami unik loh. Pohon aren tidak ditebang atau dirobohkan, tapi mengambil umbut dengan pohon yang masih berdiri tegak. Masyarakat di desa kami percaya, tanpa perlu menebang pohon, umbut yang dihasilkan akan lebih banyak, tidak terasa pahit, dan lebih mudah menghilangkan dahannya. Di kampung kami, pohon aren sudah mulai susah dicari, karena banyak dicari untuk acara adat. Makanya mulai dihargai mahal. Bisa dihargai sampai 1 juta rupiah per batang. Nah, ini fungsi tali yang kami bawa untuk menurunkan umbut dari pohon agar tidak terjatuh dan hancur. Pelan-pelan ya, umbutnya berat. Siang-siang begini cocoknya memasak rendang. Tapi bukan sembarang rendang yang akan kita masak, tapi dari umbut aren. Potong dulu umbut memakai gergaji. Kalau memakai parang atau golok, pasti umbutnya hancur berantakan. Kupas bagian kulit luar yang masih tebal. Potong umbut membentuk persegi 4. Gunanya biar saat dimasak nanti jadi mirip daging. Rendam potongan umbut agar bersih dan semua getah hilang. Karena untuk masakan yang banyak, kita perlu bumbu yang banyak juga. Ada jamur, tomat, kemiri, ketumbar, lengkuas, jahe, kelapa, sayur-sayuran, dan kacang merah. Karena banyak sekali bumbunya, kita haluskan pakai lumpang besar ini. Memasak umbut sudah menjadi tradisi wajib bagi warga desaku yang sedang mengadakan hajat. Alat parut tradisional yang mirip seperti bangku ini bernama kukuran. Karena memarut kelapanya mirip seperti dikukur. Kalau sudah selesai dikukur, saatnya memerah santan. Memakai kain halus seperti ini, memerah santan bisa menghemat waktu loh. Nah, jadi deh bumbu halusnya. Panaskan wajan dan minyak, lalu tumis semua bumbu sampai beraroma wangi. Tambahkan jamur, santan kelapa, dan garam. Tungku yang kami pakai untuk memasak terbuat dari batang pisang karena dapat menahan panas lebih lama. Masukkan kacang merah karena kacang lebih lama matang daripada umbut. Kami memakai keranjang rotan untuk merebus umbut. Tujuannya agar umbut tidak hancur ketika matang dan diangkat. Masak umbut yang sudah dikukus bercampur semua bumbu di wajan. Aromanya sudah bikin perut tambah keroncongan. Lang, uka mama kami nantian yo di daka. Oh, yo. Di daka, nyo na mangan jama di ja. Yo. Kuti mamit, teglu ko plegohan ya ya. Yo. Nah, ini dia gulai umbut aren dari desaku. Dilihat dari bentuknya mirip seperti daging kan? Hayo, siapa mau coba? Pasti ketagihan.
Semua warga sudah berbondong-bondong untuk makan bersama. Satu umbut pohon aren yang kami masak bisa untuk sekitar 50 orang loh. Sayur umbut wajib ada di acara adat. Misalnya hitanan, pernikahan, atau acara adat lainnya. Wah, kalau makan-makan ramai begini jadi tambah nikmat. Ayo, semuanya tambah lagi. Masih ada satu wajan besar rendang umbutnya. Mantap!